Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Karimah dari mahasiswa Universitas Teknologi Prodi PGSD ingin melakukan micro teaching pembelajaran IPA kelas 4 untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah pembelajaran IPA oleh dosen pengampu Ibu Sulistiani Putri Ramadhani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak hebat hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam melakukan proses pembelajaran. Oke, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selanjutnya sebagai warga negara Indonesia yang cinta tanah air, kita menyanyikan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, diharapkan kepada anak hebat di sini untuk menyanyikan dan juga menghayati syair dari lagu Indonesia Raya ini ya. Oke, kita mulai. Adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan hari ini yang pertama yaitu dengan penjelasan materi melalui aplikasi Zoom Meeting, siswa mampu menyebutkan pentingnya peran hewan, laut, hutan bakau, serta sungai sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi bersama, siswa mampu menjelaskan tentang pentingnya peran burung cendrawasih sebagai sumber daya alam dalam menjaga keseimbangan alam dengan sistematis. Kemudian yang ketiga, dengan menanam pohon, siswa mampu melakukan upaya pelestarian lingkungan sebagai sumber daya alam dengan kepedulian yang tinggi. Kemudian yang keempat, dengan mengamati video yang ditampilkan melalui aplikasi Zoom Meeting ini, siswa mampu mengidentifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan tepat. Dan yang terakhir, dengan mengamati video yang ditampilkan melalui aplikasi Zoom Cloud Meeting ini, siswa mampu menyajikan informasi hasil identifikasi pemanfaatan sumber daya alam hayati bagi kesejahteraan masyarakat dengan penuh tanggung jawab. Nah, coba sekarang kita perhatikan nih video tentang pentingnya upaya pelestarian sumber daya alam. Apa itu pelestarian sumber daya alam? Jadi, pelestarian sumber daya alam ini adalah upaya pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk mempertahankan sifat dan bentuknya. Perubahan yang terjadi diserahkan atau dikembalikan pada alam. Nah, tahu nggak sih kalian sumber daya alam itu terbagi menjadi dua? Yang pertama,
sumber daya alam yang dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang memiliki sifat dapat pulih kembali. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dibudidayakan. Kemudian yang kedua, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu sumber daya alam yang akan habis apabila digunakan terus-menerus. Dibutuhkan waktu yang sangat lama agar sumber daya alam itu terbentuk kembali. Sumber daya ini jumlahnya terbatas. Apabila dimanfaatkan secara terus-menerus, maka akan habis. Nah, akibatnya ini akan terjadi kemiskinan dan juga bencana yang akan dirasakan oleh generasi yang akan datang. Nah, upaya kita nih sebagai manusia untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, kita bisa melakukan penanaman kembali hutan yang gundul, kemudian menjaga kebersihan lingkungan, membuat teras sharing pada lahan miring, dan juga menghemat penggunaan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya, mematikan listrik bila tidak digunakan. Manfaat sumber daya alam nih, yang pertama, sebagai sumber energi dan bahan bakar. Kemudian yang kedua, sebagai pembangkit listrik. Contohnya itu minyak bumi dan juga sinar matahari. Yang ketiga, untuk kebutuhan makanan bagi manusia dan hewan. Yang keempat, untuk kebutuhan tempat tinggal, contohnya tumbuhan atau pohon. Dan yang kelima, untuk menjaga kelestarian dan juga keseimbangan alam. Yang keenam, menyuplai oksigen dan juga tumbuhan. Dan yang terakhir, sebagai cadangan devisa negara. Nah, kegiatan manusia yang akan mengganggu kelestarian alam, maka kita tidak boleh melakukan penebangan liar, padang berpindah, dan juga perburuan binatang secara liar. Penangkapan ikan dengan cara tidak tepat, dan membuang sampah sembarangan. Nah, kalian sih tahu nggak apa aja yang bisa kita lakuin untuk melestarikan sumber daya alam sebagai siswa nih? Pertama, kita harus menghemat penggunaan air, kemudian mematikan lampu ketika tidak dibutuhkan, lalu menjaga kebersihan lingkungan, mendaur ulang barang-barang bekas, dan juga melakukan pengolahan sampah. Sekian. Oke. Dari video tersebut, coba selanjutnya kita perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya benar, ini adalah gambar burung cendrawasih. Nah, selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan juga kelestariannya. Jika tidak, maka hewan-hewan tersebut akan menjadi langka dan juga punah. Seperti yang terjadi pada burung cendrawasih ini, yang menyebabkan banyak burung cendrawasih punah akibat pengambilan kulit-kulitnya sebagai bahan barang-barang seperti tas, jaket. Nah, itu jadi menyebabkan burung cendrawasih ini mengalami kepunahan. Nah, di sini coba Ibu minta kalian untuk membaca teks berikut ini karena selanjutnya ini akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas bersama. Oke, setelah tadi kalian membaca teks tersebut, sekarang kita lanjutkan untuk menjawab beberapa pertanyaan dan juga kita diskusikan secara bersama ya. Yang pertama, mengapa burung cendrawasih menjadi salah satu sumber daya alam yang menjadi kebanggaan masyarakat Papua? Ya, kenapa? Karena burung cendrawasih ini disebut juga sebagai burung surga. Burung yang menjadi maskot Papua ini memiliki warna bulu yang indah, dan warna bulu cendrawasih ini sangat mencolok. Biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, orange, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan juga ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu manjang dan juga unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Pertanyaan kedua,
Apa yang menyebabkan keberadaan burung cendrawasih kian lama menjadi kian terancam? Ya, jadi karena akibat perburuan dan juga penangkapan liar, serta kerusakan habitat yang menjadi beberapa penyebab utamanya. Bulu cendrawasih ini juga diperdagangkan, digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Ya, selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih? Nah, berarti hal yang bisa kita lakukan yaitu untuk menjaga kelestarian burung cendrawasih adalah dengan tidak menjadikannya bahan buruan, kemudian membudidayakan burung tersebut di suaka marga satwa, dan juga tidak boleh merusak habitat aslinya. Oke, lalu selanjutnya ini ada 3 contoh sumber daya alam. Yang pertama ada gambar hutan bakau. Nah, adakah dari kalian yang tinggal di sekitar pantai atau mungkin kalian pernah melihat tanaman yang satu ini? Ya, jadi hutan bakau ini banyak terdapat di tepi pantai. Nah, tahu nggak sih kalian apa manfaat dari tanaman bakau ini? Jadi, tanaman bakau ini memiliki manfaat antara lain untuk melindungi pantai dari erosi dan juga abrasi. Adanya bakau di pesisir pantai ini bermanfaat untuk menjaga agar garis pantai tetap stabil dan juga tidak terkikis oleh terpaan ombak. Rumpun-rumpun bakau ini mampu menyerap reak gelombang yang datang, sehingga hanya gelombang yang sampai di sisi pantai air laut ke darat sebagai perangkap zat-zat pencemar dan juga limbah industri. Nah, selain dapat menjaga daratan, bakau juga memiliki peran penting dalam mengurangi polutan di air laut, menciptakan udara pesisir pantai yang bersih dan segar. Daun bakau dapat menyerap gas karbon dioksida dan melepaskan oksigen ke lingkungan. Nah, dengan begitu, udara di sekitar pesisir pantai ini tetap bersih dan segar, yang dapat menjadi habitat alami berbagai biota darat dan juga laut. Nah, kelestarian hewan laut ini seperti contohnya udang, kepiting, dan berbagai jenis ikan. Terus ada hewan darat juga, burung, serta biawak terjaga dengan adanya hutan bakau di pesisir pantai ini. Dan juga mengurangi dampak bencana akibat adanya gelombang laut seperti badai dan juga gelombang pasang. Hutan bakau ini juga dapat rusak atau tercemar apabila tidak dijaga dengan baik. Lalu apa saja yang dapat menyebabkan pencemaran terhadap hutan bakau? Penyebab kerusakan atau pencemaran hutan bakau ini antara lain yaitu adanya penebangan bakau secara berlebihan serta pengalihan hutan bakau menjadi area tambak, pemukiman, dan juga perindustrian. Adapun yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian hutan bakau ini antara lain yaitu dengan menanam kembali tanaman bakau di tepi pantai, kemudian menjaga kebersihan di sekitar kawasan bakau, membatasi kawasan pemukiman di sekitar hutan bakau, dan membuat peraturan larangan penebangan bakau. Lalu berikutnya ini adalah sungai. Sungai memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga lingkungan. Antara lain yaitu menampung dan juga mengalirkan air hujan, kemudian sumber air bagi makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, dan juga manusia, dan menjadi habitat bagi beberapa jenis hewan dan tumbuhan. Lalu manfaat lainnya bisa menjadi tempat rekreasi serta sebagai sarana transportasi perairan dan masih banyak lagi. Sungai juga dapat tercemar akibat beberapa hal, antara lain yaitu seperti adanya limbah cair industri dan juga sampah yang dibuang ke sungai, yang berakibat air sungai ini menjadi menghitam dan juga mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Seperti bekas limbah deterjen bekas cuci pakaian, dan pestisida yang terbawa aliran air dari sawah, dan juga racun yang digunakan untuk menangkap ikan. Adapun upaya pelestarian yang dapat kita lakukan antara lain yaitu dengan tidak membuang sampah makanan, sampah plastik, limbah deterjen, dan juga limbah pabrik ke sungai. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun untuk menangkap ikan di sungai, serta melakukan kegiatan pembersihan dan juga pemeliharaan tumbuhan di sekitar sungai.
Nah, lalu contoh yang lain, contoh ketiga yaitu laut. Laut merupakan sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia dan juga lingkungan. Antara lain yaitu tempat hidup bagi makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan yang ada di laut. Kemudian sebagai sumber mata pencaharian bagi nelayan dan juga masyarakat sekitar pantai. Sebagai sarana rekreasi serta sebagai jalur transportasi dan perdagangan laut juga. Sebagai jalur transportasi. Laut juga dapat tercemar. Hal-hal yang menyebabkan pencemaran pada laut antara lain yaitu limbah dari muara sungai racun dan juga bahan peledak yang digunakan untuk menangkap ikan dan tumpahan minyak dari kilang minyak. Kemudian upaya untuk kita menjaga kelestarian laut ini kita dapat melakukan dengan tidak mengambil dan juga merusak terumbu karang, melakukan pemeliharaan hewan laut yang dilindungi serta tidak menggunakan bahan peledak racun dan pukat harimau saat menangkap hewan. Nah, itu tadi 3 contoh sumber daya alam. Kemudian tugas terakhir yaitu Ibu minta kepada kalian untuk menanam pohon atau tanaman di kisaran rumah kalian, kemudian menjaganya. Tugas ini sebagai upaya untuk menjaga dan juga melakukan pelestarian sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Oke, kita tutup pembelajaran kali ini dengan berdoa menurut agama dan percaya masing-masing sebagai bentuk rasa syukur kita karena telah diberikan kelancaran dan juga kemudahan dalam proses pelajaran kali ini. Dan semoga ilmu yang telah kita dapatkan hari ini dapat membawa keberkahan dan juga manfaat untuk kehidupan kita. Berdoa menurut agama dan percaya masing-masing, berdoa dimulai. Metode yang saya gunakan pada micro teaching kali ini yaitu metode inquiry, di mana di sini siswa dituntut untuk lebih aktif dalam proses penemuan. Kemudian penempatan siswa di sini banyak belajar sendiri serta mengembangkan keaktifan dalam memecahkan masalah. Siswa di sini aktif dalam kegiatan belajar sebab dia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk hasil akhir. Dan untuk perkembangan cara berpikir ilmiah seperti menggali pertanyaan, kemudian mencari jawaban, dan juga menyimpulkan atau memproses keterangan dengan metode inquiry ini dapat dikembangkan seluas-luasnya. Kemudian juga di sini untuk melatih siswa untuk belajar sendiri dengan positif sehingga dapat mengembangkan pendidikan yang demokrasi.